Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu 2025. Perkenalkan, nama saya Septiana Dwi Utami, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 25418462, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menyampaikan materi tentang IPAS yang berjudul Energi di Sekitar Kita di kelas 3. Asal instansi saya yaitu SD Negeri 8 Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dan ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jeng. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ayo ketua kelas maju untuk menyiapkan doa. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon berdiri. Ibu mau absen ya. Alfa, Adik, Aldi, Adik, Alkafi, Adik, Kasih Anggun, Adik, Farel Pranata, Adik. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Semua, alhamdulillah, semua masih semangat ya. Ya, ayo, selamat pagi. Ya, coba ibu mau tanya tentang materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ayo, tentang apa? Tentang panca indera. Panca indera ada berapa? Pertama, memberi pelajaran tentang energi di sekitar kita. Nah, energi di sekitar kita. Ibu akan menjelaskan tujuan ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu setelah menyimak penjelasan guru dan mengamati lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Sumber energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sumber energi adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui antara lain: yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi matahari disebut energi surya. Matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya. Energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat energi matahari antara lain: energi matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Yang kedua, energi matahari dapat menyehatkan tulang. Yang ketiga, energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat dengan PLTS. Dan yang keempat, energi matahari membantu mengeringkan benda. Yang kedua yaitu air. Air merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan sangat penting untuk kehidupan. Manfaat energi air antara lain: yang pertama, sebagai mineral yang dibutuhkan makhluk hidup. Yang kedua, air berguna untuk mandi. Video tadi tentang apa? Energi di sekitar kita. Lalu, dari mana energi berasal? Ya, lalu ayo Ibu akan menjelaskan energi. Energi adalah daya atau kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari, ya. Namun penggunaan energi fosil yang berlebihan menyebabkan polusi udara dan mempercepat perubahan iklim. Selanjutnya, sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui yaitu sumber daya yang keberadaannya dapat dipulihkan atau tidak akan habis dalam waktu cepat karena ada siklus perubahan alami, ya. Sedangkan contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan terus-menerus. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Tadi sumber energi dibagi menjadi berapa? Sumber energi. Yang pertama, dapat diperbarui. Yang kedua, tidak dapat diperbarui. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui, contohnya yang pertama yaitu matahari. Matahari ini sumber energi yang paling terbesar di bumi ini, ya. Lalu matahari ini bisa dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Dan pembangkit listrik tenaga surya. Matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan apa? Pembangkit listrik tenaga surya. Matahari juga bisa untuk berfotosintesis. Dicatat dulu ini yang penting-penting, ya. Yang penting-penting dicatat dulu. Ibu
nikmatin bersama-sama tentang bahan ajarnya yang Ibu bagikan tadi. Sudah? Ayo, sekarang bagi kelompok. Nanti kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di belakang, 4 di belakang ya. Ayo mulai dari Mbak Ayu, berhitung. Ayo Mbak Tita. 4, terus satu lagi, 1, 2, ambil meja kelompoknya. Ayo. Satu kelompok 5 orang ya, 5 anak. Ayo Rizky. Rizky di sini. Ini kelompok berapa? 1, ini 2, situ. Situ. Oke. Sudah disiapkan semua perlengkapan belajarnya? Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ayo dengarkan ibu dulu. Cara gunting dulu baru tempelkan sesuai kelompoknya ya. Nanti wah, bagus banget ya tempelannya ya. Wah, ini guntingnya rapi sekali. Ayo, sudah nggak usah kasih tahu. Kalau sudah langsung maju ke depan untuk presentasi. Ayo, anak. Satu kelompok 3 orang ya yang maju ya, perwakilan. Ayo. Maju sini, ke depan lagi, ke depan. Enggak apa-apa. Ayo, dibaca. Kita apresiasi yuk, tepuk masyarakat. Oke, ada yang mau menanggapi tentang presentasi nanti? Ada yang mau menanggapi presentasi temannya? Ada yang keliru tidak? Untuk radio. Terus kalau yang sumber energi, yang makanan apa? Mengandung? Terus? Iya, terus? Ya, ayo. Anak-anak, ada yang mau menanggapi ini tentang presentasi kawannya? Ada yang salah tidak? Tidak. Oke. Ayo kita beri apresiasi dulu. Beri apa? Bertepuk masyarakat. tepuk wow yo, coba. Beri Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Wow, 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 keren. Ayo boleh kembali. Ayo yang keras ya. Yang keras. Yang lainnya perhatikan ke depan. Iya, terus? Iya, lalu?
vitamin, karbohidrat, dan protein. Ayo yang bahan bakar. Ya, terus gas untuk memasak. Bagaimana, ada yang menanggapi temannya maju? Benar atau tidak? Benar. Ayo kasih tepuk 3/4. Kasih tepuk tangan. Oke, kita akan soal evaluasi dan bentuk energi yang dihasilkan. Gambar yang pertama itu apa? Makanan. Cari yang tulisannya makanan dan ditarik garis ya. Ayo dikerjakan sekarang. Ya, yang sudah dikumpul ke depan. Yang rapi ya, Nak. Dita, Rizky, Arfan, Anggun, ayo, Adiba, Al-Aulia, Alvan, Adiba Sakila. Halo, ayo coba. Adiba Sakila, Farel, Al-Kafi. Sudah dapat semua? Ya, sudah. Coba Ibu mau tanya, ada yang dapat 100? Angkat tangan, coba. Nah, berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana? Bagaimana perasaannya? Dapat nilai 100 itu? Senang. Tetap semangat? Ada yang dapat nilai 90? Oh, kasih tepuk tangan. Ya, kalau masih ada yang dapat nilai kecil, jangan berkecil hati ya. Tetap berusaha, semangat, dan terus belajar ya. Ini adalah kebutuhan utama ya. Jadi jika kita tidak mempunyai energi, kita bisa loyo. Contohnya kita bisa loyo itu kita menghasilkan energi dari apa? Makanan. Ya. Sumber energi yang dapat diperbarui yaitu yang pertama, matahari. Matahari ini berfungsi untuk mengeringkan pakaian. Terus untuk pembangkit listrik tenaga surya. Lalu matahari ini dapat menghasilkan panas. Panasnya itu kita bisa apa? Untuk kehidupan sehari-hari? Menjemur pakaian. Terus menghasilkan untuk proses fotosintesis untuk tumbuhan. Ya. Dan masih banyak lagi ya contoh dari manfaat matahari ini ya. Yang kedua, air. Air ini bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk kebutuhan air di rumah apa, Nak? Mencuci tangan bisa. Terus mencuci baju, memasak, mencuci piring, mencuci baju. Terus
karbohidrat, protein, mineral, susu, dan vitamin. Jadi kalau kita kekurangan energi makanan, kita bisa loyo, tidak bisa konsentrasi saat belajar ya. Yang keempat, angin. Angin manfaatnya untuk apa? Untuk kincir angin dan untuk pembangkit listrik juga bisa ya. Nah, terus sumber energi tidak dapat diperbarui. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi ini menghasilkan apa saja? Bisa itu untuk bahan kendaraan bermotor ya. Minyak bumi itu untuk menyalakan tenaga listrik untuk menjalankan kendaraan bermotor. Lalu yang kedua, batu bara. Batu bara untuk manfaatnya untuk bahan bakar kereta api dan bahan bakar kapal laut. Halo. Hai. Ayo, yang ketiga yaitu gas. Gas ini kalau di kehidupan kita sehari-hari contohnya apa? Untuk apa? Memasak ya. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh sumber energi yang dapat diperbarui? Angkat tangan. Ayo Alisa, apa saja? Yang keras? Ya. Satunya? Angin. Oke, kasih tepuk tangan dulu sama Alisa. Ayo, siapa yang tahu contoh manfaat matahari? Angkat tangan. Ayo anggun dulu, apa? Matahari. Ayo siapa yang bisa? Mengirimkan pakaian. Iya, mengeringkan pakaian lalu apa? Apalagi? Mengeringkan baju lalu sepatu boleh. Ya, tas. Lalu untuk pertumbuhan dan dalam proses fotosintesis. Ayo, sekarang siapa yang dapat menyebutkan 3 contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Nanti gantian. Ayo, Adiba. Minyak bumi, Iya, batu bara, gas bumi. gas bumi. Benar atau tidak? Benar. Kasih aplaus. Coba ada yang mau bertanya tidak tentang sumber energi di sekitar kita? Ada? Ada. Coba. Kalau tidak ada bensin, kira-kira motor, mobil, bus, bajak, traktor bisa jalan atau tidak? Tidak. Tadi apa? Sumber energi dapat diperbarui artinya sumber energi yang tidak akan habis. Kalau sumber energi yang tidak dapat diperbarui apa? Akan habis jika digunakan secara berlebihan ya. Tetap semangat anak-anak. Saya mau tanya, tadi
sampaikan, yaitu kita harus berhemat. Berhemat untuk apa? Untuk menggunakan sumber energi di sekitar kita, ya. Dari minggu depan, ya, yaitu tentang perubahan apa? Perubahan zat benda atau wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Yang pertama padat, cair, dan gas, ya. Jadi anak-anak nanti sampai rumah kalian mencari tahu atau membaca-baca buku di rumah, yaitu tentang apa saja nih wujud benda padat, gas, dan cair, ya. Pelajaran kita hari ini. Ayo siap-siap untuk pulang, yuk. Semuanya dimasukkan ke dalam. Marilah kita berdoa bersama